Saya mau berbicara tentang bagaimana kita harus melangkah selama kita ada di dunia ini. Hidup di dunia dengan pandangan ke sorga. Living below with steps upward. Hidup di bawah tapi langkahnya ke atas. Mari pertama-tama kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada salah satu mujizat dari sekian banyak mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Di mana dia menyembuhkan seorang yang bungkuk. Dan wanita ini sudah menderita bungkuk ini bukan waktu yang singkat. Tapi dikatakan sudah 18 tahun, cukup lama itu ya. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dengan mujizat. Sepintas sepertinya mujizat ini tidak ada kaitannya dengan kita. Apa kaitannya dengan kita, bukan? Orang bungkuk disembuhkan. Bahkan mungkin kita sudah jarang melihat orang yang bungkuk ya. Biasanya orang tua, saudara. Tetapi saya mau katakan di dalam arti rohani, maka cerita ini sangat berkaitan erat dengan saudara dan saya. Mengapa demikian? Kalau kita membayangkan orang bongkok, kira-kira orang bongkok ini apa yang kita bisa lihat ciri-cirinya? Melihat ke bawah. Mau lihat ke atas itu susah. Dia pasti akan terus melihat ke bawah, saudara ya. Arah pandangannya mesti ke bumi, ke dunia, ke tanah. Nah ini berbicara tentang keadaan rohani kita. Kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sudah mengenal Tuhan sekian banyak tahun. Bahkan mungkin lebih dari 18 tahun. Jadi perempuan ini sudah 18 tahun dia menderita. Tapi dikatakan apa? Pandangan rohani kita, kalau kita selalu tertuju semua yang ada di dunia, di bumi, maka kita juga menderita sakit bongkok secara rohani. Dan kita perlu disembuhkan, saudara. Kita mohon Tuhan menjamah kita, supaya bongkok rohani ini sembuh. Banyak orang percaya, seringkali pandangan kita masih tertuju kepada hal-hal yang dunia, bumi. Tuhan ingin kita mempunyai pandangan ke atas. Ya kita memang masih hidup di dunia. Tapi jangan sampai pandangan kita itu hanya masalah-masalah dunia, perkara-perkara dunia saja. Tapi Tuhan ingin mata rohani kita tertuju kepadanya. Nah, coba kita baca ayatnya. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita lihat sini ada dua tempat. Dunia, bumi yang kita jalani sehari-hari. Tapi jangan lupa masih ada tempat lain. Ada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Rasul Paulus berkata kalau kita sudah dibangkitkan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, kewarganegaraanmu ada di sorga. Ini citizenship kewarganegaraan artinya apa? Sudah punya paspor. Kita sudah diberi paspor sorga. Kewarganegaraanmu ada di sorga. Mari dalam menjalani hidup kita di bumi ini sehari-hari, pandangan kita mau ke atas. Ada dua kata kerja yang dipakai di dalam ayat ini. Yang pertama adalah carilah, seek dalam bahasa Inggris. Mengingatkan kita kepada ayat yang sangat terkenal bukan? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua itu akan ditambahkan. Ini janji Tuhan. Memang kita pikir, waduh saya masih banyak kebutuhan, masih banyak ini, masih banyak masalah. Tapi firman Tuhan berjanji, kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua itu akan Tuhan bereskan. Semua akan Tuhan cukupkan. Semua akan Tuhan siapkan. Dan kata kerja yang kedua adalah pikirkanlah. Dalam bahasa aslinya
Kalau diterjemahkan itu ada beberapa arti. Artinya exercise the mind. Kita harus latih pikiran kita. Memang pikiran ini cenderungnya ya mikirkan ya setiap hari problem. Bangun tidur yang kita pikir pertama kali pasti apa ya masalah ini bagaimana. Itu kan pikiran yang normal yang wajar. Tapi dikatakan exercise, latih pikiranmu memikirkan perkara-perkara di atas. Lalu arti yang kedua ada entertain your mind. Jadi memikirkan hal yang di atas itu seolah-olah menjadi satu penghiburan, satu entertainment bagi kita. Punya satu interest kepada hal-hal yang di atas. Dalam Alkitab The Message, dia terjemahkan ayat ini, dikatakan don't shuffle along eyes to the ground. Jadi orang itu cuma nyeret-nyeret setiap hari, cuma matanya terus tertuju ke bawah, ke tanah. Tapi kita mau mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada bersama dengan Bapa, di mana Yesus dia ada di sana. Demikian kalau kita cinta kepada Yesus, kita juga akan memikirkan Yesus. Saya mau tunjukkan kepada kita dua alasan mengapa kita harus memikirkan hal yang di atas. Ya, tentu ada alasannya bukan cuma sekedar oh begini, kita harus begini. Ada dua alasan saja, tapi sangat kuat. Yang pertama, mengapa kita harus memikir perkara-perkara surgawi, mengarahkan pikiran kita ke atas? Karena semua yang di dunia ini, firman Tuhan katakan adalah kosong. Sia-sia, semuanya itu kosong. Dunia ini, saudara-saudara, saya umpamakan seperti satu parcel yang dibungkus dengan indah. Wrappingnya indah, ada pita-pitanya di situ. Mungkin dikasih Swarovski di situ. Wah, lihat luar biasa ini. Aku dapat hadiah yang luar biasa. Saudara begitu senangnya menerima. Dan saudara mulai buka. Ternyata dalamnya kosong. Itulah yang ditulis di dalam pengkhotbah bukan? Ada dua kata yang sangat banyak dipakai di dalam kitab pengkhotbah. Coba saya perhatikan. Yang pertama adalah kata sia-sia. Kalau saudara membaca kitab pengkhotbah, kurang lebih ada 37 kali kata sia-sia muncul. Dan kata kedua yang dipakai di dalam kitab pengkhotbah adalah kata di bawah matahari. Kata di bawah matahari itu juga dipakai lebih dari 30 kali. Jadi kalau kita hubungkan saudara dua hal ini, memang yang di bawah matahari di dunia ini semuanya kosong. Smoke, hanya asap, sudah semua dunia ini kosong. Firman Tuhan berkata satu kali langit dan bumi akan lenyap. Semua kebanggaan kita itu semua akan lenyap tidak berbekas. Apalagi yang namanya harta kekayaan. Semua itu akan lenyap, kosong semuanya itu. Bukan cuma karena mau lenyap jadi kosong. Tapi memang dunia ini pada hakikatnya tidak bisa mengisi hati kita. Kitab pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Dan saudara harus tahu latar belakangnya. Sebab banyak orang tidak mengerti kenapa ya pengkhotbah ini kok isinya pesimis ya. Ya sebenarnya bukan pesimis. Tapi Salomo menulis pengkhotbah itu dari sudut pandang manusianya, manusiawinya, filosofi manusiawi. Salomo menulis pengkhotbah itu setelah dia bereksperimen dengan dirinya sendiri. Dia coba untuk bereksperimen apa sih dunia ini. Dan dia mampu karena dia maha kaya, maha luar biasa. Dia bisa berbuat apa saja. Jadi dia mampu. Makanya jangan heran kalau istrinya 300, selirnya 700. Mana ada orang seperti itu? Tidak ada bukan? Karena memang Salomo mencoba dengan dirinya. Dia pengen tahu hidup ini apa. Di mana arti hidup ini sebenarnya. Setelah dia coba segala macam cara. Mulai dari daging sampai masalah emosi, intelektual. Semua dia capai. Maka kesimpulannya cuma satu, kosong dan kosong. Kita tidak usah mencoba lagi, sudah ada yang eksperimen di sini. Ketika kita mencoba mengejar apa yang ada di dunia, saudara-saudara. Kita coba untuk mendapat kepuasan dari dunia. Pada akhirnya kita juga akan sampai pada kesimpulan dari Raja Salomo, dunia ini kosong. Kalau saya mau umpamakan, saudara punya uang yang nolnya 12 tapi nggak ada angkanya, kira-kira gitu. Ini triliun bukan 012. Tapi apa gunanya? Enggak ada, satu aja enggak ada. Satu itu Yesus, saudara. Amin. Kalau ada Yesus baru berarti semuanya. Jadi itulah alasan pertama kenapa jangan kita arahkan pandangan kita kepada dunia. Bukan berarti saya mengajak kita untuk pesimis ya. Untuk malas, untuk nyerah kepada nasib.
Kita harus berdaya upaya. Nanti kita akan ke sana. Saudara. Tapi mari kita mengerti dulu apa hakikat dari dunia yang Anda dan saya tinggali ini. Silakan menikmati, saudara. Kalau Tuhan kasih berkat, saudara bisa menikmati, tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai hati kita ada di situ. Terikat, makin hari makin dalam, makin berakar. Alasan yang kedua, yang tidak kalah kuatnya, karena kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dengan kita menjalani hidup dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun kepada tahun, maka kita harus sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah semakin dekat. Kita sedang dan harus kita mengantisipasi hal ini. Dan sudah harus tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua itu, Alkitab menubuatkan itu jauh lebih banyak dari nubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama. Ada orang yang menghitung 8 kali lebih banyak. Jadi kalau kedatangan Yesus yang pertama sudah terjadi, sudah digenapi, nanti kita akan rayakan itu pada hari Natal. Maka kedatangan Yesus yang kedua pasti digenapi. Apa yang Alkitab katakan tentang zaman kita? Kita ini sudah di akhir dari akhir zaman. Makanya kita harus pandangan kita ini ke atas. Jangan cuma aja di bumi saja. Kita harus arahkan pikiran kita semua. Saya percaya kalau setiap orang percaya mempunyai visi ke atas, punya pandangan ke atas, maka hidup kita ini pasti berbeda. Kita tidak lagi hidup itu cuma memikirkan diri sendiri, cuma memikirkan cari duit tok. Perspektif kita berbeda. Termasuk kalau kita menghadapi masalah, itu akan berbeda. Coba saudara yang pernah naik pesawat, ketika pesawat take off atau landing, sudah lihat rumah-rumah itu kayak apa? Kan kayak Menan ya. Mobil-mobil jalan itu kayak Menan. Manusia kayak semut. Kenapa? Karena kita dari atas, kita melihat ke bawah. Saudara mari kita mau mempunyai pandangan ke atas. Hidup memang di dunia, tapi arah pandangan kita ke atas. Tidak seperti orang yang bongkok, yang setiap hari cuma dilihat bumi, dunia yang dilihat. Saya akan bawa saudara untuk melihat 3 contoh soal tentang orang-orang yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah Rasul Paulus. Mari kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal 3, ayat 10 dan ayat yang 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sudah lihat bagaimana filosofi hidup Paulus. Dia bahkan rindu sedemikian rupa, kalau bisa aku mati seperti Kristus. Aku dapat bagian dalam kematian Kristus, dan dia dapat. Dia mati syahid bukan? Dipenggal oleh Nero. Sampai begitu Paulus. Supaya apa? Supaya pada akhirnya aku bisa mendapat bagian dalam kebangkitan itu. Kebangkitan mana yang dimaksud? Kebangkitan yang pertama. Jadi Rasul Paulus ini hidup itu walaupun dia banyak penderitaan, baginya itu yang penting pokoknya aku bisa dapat kebangkitan itu. Aku bisa ambil bagian dalam kebangkitan. Karena itu satu hal yang mulia, luar biasa. Kristus akan datang untuk membaharui muka bumi, menjadi raja di muka bumi. Dan kita orang yang percaya, yang dibangkitkan bersama Kristus. Atau yang diubahkan kalau kita tidak mati waktu itu. Kita akan bersama-sama memerintah dengan dia. Contoh yang kedua, nah ini adalah Yakub. Kita tahu saudara-saudara tentang riwayat Yakub yang berliku-liku, bukan? Tapi pada hari tuanya dia sempat ketemu dengan Yusuf anaknya, dan dia tinggal di Mesir kurang lebih 17 tahun. Dia masih menikmati Mesir, menikmati dunia ini. Tentu keadaannya jauh berbeda dengan Kanaan. Wah, putranya jadi putra mahkota Mesir, jadi Firaun muda. Yakub beda jauh nih dengan waktu dia masih di Kanaan jadi petani, penggembala. Nah, tapi kita lihat coba, saya bacakan saja pasal 49, 29 aja. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. 47 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, Israel ini nama lain dari Yakub.
Kata Israel kadang-kadang menunjuk kepada bangsa, tapi kadang-kadang menunjuk kepada Yakub ya. Dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Coba perhatikan, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Yang dimaksud mereka ini siapa? Orang tuanya, yaitu Ishak, Abraham. Ishak dan Abraham itu dikubur di Kanaan, sudah. Itu untung-untung mereka bisa dapat tanah. Waktu itu Abraham tidak sengaja beli sama orang Het sebidang tanah dipakai untuk kuburannya. Kenapa? Kok Yakub pengen di situ? Karena dia pandangannya ke Kanaan, saudara. Dia tahu Mesir ini bukan tempatnya. Satu kali mereka akan lepas semua dari Mesir. Tempatnya di mana? Kanaan. Itu yang Tuhan janjikan. Aku berikan tanah ini, Abraham. Pandang kanan kiri muka belakang. Semua yang kamu lihat ini aku berikan kepadamu dan kepada anak cucu keturunan. Itu yang mereka pegang. Makanya Yakub ketika dia mati dia pesan-pesan sama Yusuf. Yusuf, kalau kamu memang mengasihi aku, sumpah ya, jangan dikubur aku di sini. Bawa aku kembali ke nenek moyangku. Kuburkan aku bersama-sama dengan mereka. Dan memang ketika mati sudah, Yusuf masih berkuasa waktu itu. Maka diarak Yakub ini dibawa ke Kanaan. Orang-orang takut semua toh. Ini Firaun sudah. Tapi bagaimana dengan Yusuf sendiri sekarang? Kita baca itu di dalam Kejadian pasal 50 ayat 25. Yusuf ketika dia sudah tua. Kejadian pasal 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Dia sudah tua dan mau mati. Dia pesan kepada keponakan-ponakannya. Juga kepada anaknya yang dua itu. Efraim dan Manasya. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Maksudnya apa? Allah pasti akan menggenapi janjimu. Akan menggenapi janji memberikan Kanaan itu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Sudah lihat ini. Saya senang sekali. Saya tadi tiba-tiba dibukakan. Ini sangat pelajaran bagi kita orang-orang tua ya. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Yusuf dia tahu Mesir itu bukan tempatnya. Makanya dia tidak mau dikubur. Kalau sudah perhatikan Yusuf tidak dikubur di Mesir. Cuma dimasukkan ke dalam peti. Dan pada waktu mereka keluar, paling tidak minimal tuh 300 tahun ke atas. Tulang-tulangnya dibawa oleh mereka. Itu ada di dalam kitab Keluaran. Yusuf tidak pernah sekali-sekali dia berpikir anak cucunya jadi berhasil, nanti jadi orang kaya di Mesir dan begini. Dia sama sekali tidak berpikir ke situ. Yang dia pikir satu kali, kita semua akan kembali ke Kanaan. Haleluya. So itu jangan aku dikubur di sini. Bawa tulang-tulangku, aku tidak mau di sini. Aku mau Kanaan. Ini kan pandangan yang menuju kepada, saya katakan tadi ke atas. Arah kita ke atas. Kadang-kadang kita mengarahkan anak ya keliru ya. Kita mengarahkan, wah pokoknya bagaimana supaya anak kita berhasil di dunia begini, jadi kaya begini. Ayo kita mengarahkan anak dengan pandangan ke atas. Ya semua silakan berusaha, berupaya, bekerja. Lebih baik bekerja daripada punya pekerjaan, bukan? Selama punya aktivitas, kerjakan itu dengan sukacita. Tapi jangan itu yang kita cari. Bukan itu tujuan hidup kita. Semuanya akan ditinggal kok, nanti satu kali. Arahkan pandangan kita ke atas. Mesir bukan tempat kita. Tempat kita adalah Kanaan Samawi. Ya, hari yang ketujuh, hari yang mulia. Dan sorga yang mulia. Kota Yerusalem baru. Saudara, biarlah kita menjadi orang percaya dengan visi yang jauh ke depan. Kita memang hidup dalam keterbatasan. Dibatasi dengan waktu dan ruang. Tapi biar visi kita menuju kepada kekekalan itu. Yang Tuhan janjikan. Saya akan akhiri khotbah ini dengan satu ayat. Di dalam Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Dunia orang mati itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan bahkan neraka di bawah. Langkah kita ke atas. Itulah langkah kita. Saudara. Biarlah kita semakin menjalani hidup ini, kita semakin ke atas. Saudara. Tinggalkan semua. Ya, bukan kita semakin ke bawah, semakin berakar, semakin wangel, sampai ngakar sampai wangel. Besok kalau diangkat, waduh ketinggalan ini. Mari kita mau sama-sama lihat firman Tuhan ini. Kita mau saling mengingatkan, kita saling
menyemangati satu dengan yang lain. Ayo, langkah kita adalah ke Kanaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.